malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Profesor Bani dengan NIM 22010505106, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah Terhadap Peningkatan Berpikir Kritis Siswa di SMA Negeri 1 Angkuang Barat Laut. Latar belakang yang pertama, pendidikan, kegiatan belajar mengajar, proses belajar, media pembelajaran. Pembelajaran fisika di sekolah seringkali menghadapi tantangan dalam membangkitkan minat dan pemahaman siswa. Banyak siswa menganggap fisika sebagai mata pelajaran yang sulit dan abstrak. Sehingga sulit untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan metode yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar melalui pemecahan masalah yang nyata. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep fisika, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan solusi kreatif. PBL mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok, kolaborasi, dan saling bertukar ide yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta memperbaiki kemampuan berpikir kritis. Dalam menyajikan situasi atau masalah yang relevan, siswa dapat lebih mudah mengaitkan teori fisika dengan praktik yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas pembelajaran fisika berbasis masalah dalam konteks peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran fisika memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap konsep-konsep ilmiah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangan yang sering dihadapi adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, yang merupakan keterampilan penting dalam menghadapi masalah kompleks di dunia nyata. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL menekankan pengalaman keterampilan berpikir kritis siswa dengan melihat siswa dengan situasi nyata yang memerlukan analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Melalui metode ini, siswa diharapkan dapat menghubungkan teori fisika dengan praktik sehingga meningkatkan pemahaman dengan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang berikut, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana efektivitas strategi pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang berikut tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, efektivitas strategi pembelajaran berbasis masalah terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Yang kedua, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah pada materi suhu dan kalor. Yang berikut manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, dapat disajikan sebagai alternatif rujukan bagi peneliti selanjutnya sehingga lebih sempurna sebagai sarana dalam meningkatkan motivasi penelitian sebagai seorang pendidik.
memberikan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian lagi. Yang berikut sebagai langkah awal untuk penelitian jenjang selanjutnya. Yang kedua, bagi siswa. Yang pertama, mengenalkan siswa untuk mengenai strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam bidang fisika. Yang ketiga, bagi guru. Sebagai alternatif strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam upaya memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, bagi sekolah. Sebagai sarana informasi bagi sekolah dalam upaya pengembangan strategi pembelajaran fisika yang tepat. Yang berikut saya lupa paparkan di PPT, batasan dan ruang lingkup penelitian. Yang pertama, waktu yang terbatas dalam penelitian, penerapan pembelajaran menggunakan strategi berbasis masalah yang lebih menekankan pada konsep fisika yang langsung berhubungan dengan keseharian siswa. Yang kedua, penelitian yang hanya melibatkan penelitian tunggal memerlukan tenaga ekstra ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup peningkatan pengetahuan dalam aspek kognitif saja, belum secara menyeluruh. Yang berikut tinjauan pustaka. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pembelajaran. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, media pembelajaran. Yang keempat, penelitian yang relevan. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran fisika berbasis masalah atau PBL merupakan pendekatan yang menekankan pada penyelesaian masalah nyata sebagai metode untuk memahami konsep fisika. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia. PBL mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan praktis, mendorong siswa untuk melibat aktif dalam proses belajar. Melalui diskusi kelompok dan penyelesaian masalah, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menerapkan konsep fisika untuk mencari solusi, mengembangkan argumen, dan mempertahankan pendapat. Yang berikut, efektivitas. Pembelajaran fisika berbasis masalah atau PBL merupakan pendekatan pendidikan yang memfokuskan siswa pada penyelesaian masalah yang nyata dan relevan dengan materi fisika. Metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi sehingga membantu mereka mengembangkan pemahaman konsep yang lebih mendalam. Pembelajaran fisika berbasis masalah adalah yang mengutamakan pemecahan masalah dalam proses belajar dengan tujuan meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Konsep ini mengintegrasikan situasi nyata yang relevan dengan materi fisika, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks berpikir praktis. Yang berikut, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan mengevaluasi argumen. Dalam konteks pendidikan, berpikir kritis melibatkan keterampilan seperti mengidentifikasi asumsi, evaluasi bukti, dan menarik kesimpulan. PBL telah dibuktikan dalam metode yang efektif dan meningkatkan kemampuan ini karena siswa terlibat langsung dengan proses pemecahan masalah yang kompleks. Berpikir kritis merupakan suatu manifestasi perbedaan tingkah laku dalam mencari ilmu terpokok yang berkaitan dengan menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam berpikir kritis, siswa harus mengarahkan logika dan memecahkan masalah. Berpikir juga mewajibkan adanya kemampuan menemui, menafsirkan
persoalan dan ditemukan jalan keluar. Kemampuan berpikir kritis dinyatakan berpikir yang aktif, yang artinya sebagai peninjauan yang aktif berupa pengetahuan dan menyertakan argumen yang masuk akal sehingga mampu memperoleh pandangan dengan benar. Yang berikut penelitian terkait efektivitas PBL. Banyak penelitian menunjukkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan berpikir kritis siswa. Misalnya penelitian Melo Silver 2004 menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui PBL memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, studi Prince dan Fielder 2006 menegaskan bahwa PBL dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa yang berkontribusi pada peningkatan berpikir kritis siswa. Yang berikut kategorisasi literatur. Literatur yang membahas efektif pembelajaran berbasis masalah dalam fisika dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama studi eksperimental, yang kedua studi kualitatif, yang ketiga meta-analisis. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ampung Barat Laut pada siswa kelas 10 yang mempelajari mata pelajaran fisika pada semester ganjil. Pemilihan sekolah ini berdasarkan ketersediaan fasilitas yang menandai dan kesediaan pihak sekolah untuk bekerja sama dengan penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu, dimulai pada bulan Juli dengan pembelajaran yang dilaksanakan setiap minggu pada jam pembelajaran fisika. Yang berikut metode penelitian. Metode ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas pembelajaran fisika berbasis masalah terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Jenis eksperimen yang digunakan adalah quasi eksperimental design dan pretest post-test control group design. Desain ini melibatkan 2 kelompok siswa, yaitu yang pertama kelompok eksperimen, yang kedua kelompok kontrol. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Ampung Barat Laut yang mengikuti mata pelajaran kelas 1 pada semester ganjil. Populasi ini berjumlah sekitar 40 siswa yang tersebar dalam 3 kelas. Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling, yaitu memilih 2 kelas yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan berdasarkan kesetaraan kemampuan awal siswa yang dapat dilihat melalui hasil pretest, yaitu yang pertama kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen yang dapat digunakan penelitian ini terdiri dari beberapa alat untuk mengukur variabel yang diteliti, yaitu yang pertama tes berpikir kritis, yang kedua lembar observasi, yang ketiga angket persepsi siswa. Yaitu yang pertama tes berpikir kritis. Tes berpikir kritis adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Tes ini diberikan 2 kali, yaitu yang pertama pretest dan posttest.
Lembar observasi dilakukan mengamati interaksi dalam keterlibatan siswa selama pembelajaran berbasis masalah. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana siswa berkolaborasi dengan memecahkan masalah, serta tingkat partisipasi dalam pemecahan masalah mereka. Angka persepsi siswa diberikan kepada siswa yang akhir penelitian untuk mengetahui persepsi mereka terhadap pembelajaran berbasis masalah. Tahap penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu pertama, persiapan penelitian, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, pengumpulan data, dan yang keempat, analisis data. Yang pertama, persiapan penelitian itu penyusunan rencana pembelajaran fisika berbasis masalah yang akan diterapkan pada kelompok eksperimen. Yang kedua, penyusun teks berpikir kritis atau pretest dan posttest. Yang ketiga, pelatihan kepada guru fisika mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah dan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Analisis datanya. Setelah data terkumpul, analisis yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, uji normalitas, yang kedua, uji Poirot atau tes, yang ketiga, analisis deskriptif. Yang berikut teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik statik, interferensial, dan deskriptif. Yang pertama, statik interferensial. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pembelajaran fisika berbasis masalah terhadap peningkatan berpikir kritis siswa, digunakan uji Poirot Sample Test. Uji ini akan dibandingkan skor rata-rata post-test dan pre-test pada masing-masing kelompok atau eksperimen dan kontrol untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diberikan perlakuan. Yang kedua, statistik deskriptif. Untuk menganalisis data observasi dan angket, digunakan analisis deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase dari setiap kategori yang ada dalam angket dan observasi. Hal ini dilakukan memberikan gambaran mengenai persepsi siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah dan efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi baik, materi yang saya paparkan di sini, saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Ada yang mau berikan saran atau tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Halo. Oke, baik, Amami. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mami Benu. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana cara yang dilakukan untuk mendorong peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Mami, coba ulang pertanyaannya.
Jadi yang ingin saya tanyakan di sini yaitu bagaimana cara untuk mendorong peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Sekian. Oke, baik, langsung saja. Yaitu pertanyaannya, cara untuk mendorong peserta didik agar dapat berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Di sini, yang pertama, pemberian pertanyaan terbuka. Pengajuan pertanyaan yang memerlukan analisis dan pemikiran lebih dalam, bukan hanya jawaban yang sederhana atau faktual. Yang kedua, mendorong diskusi dan kolaborasi. Mengajak siswa untuk berdiskusi dengan teman supaya berbagi pendapat dan argumen serta mendengarkan perspektif lain. Yang berikut, memberikan kesempatan untuk eksplorasi mandiri, memberikan proyek dan tugas yang memerlukan riset atau eksperimen sendiri, sehingga siswa bisa mengembangkan pemahaman yang lebih kuat. Yang berikut, membiasakan refleksi diri, meminta siswa untuk menilai pemikiran dan keputusan mereka setelah melakukan suatu aktivitas atau eksperimen untuk memperbaiki cara berpikir kritis mereka di masa depan. Yang berikut, menggunakan masalah nyata atau kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka bisa melihat aplikasi praktik dan relevansi dari pembelajaran tersebut. Untuk Saudari Amami, apakah jawaban Anda puas? Oke, baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Oke. Apakah yang lain ada yang mau bertanya? Oke, baik, Saudara Agung, saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya tentang upaya apa yang harus dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Oke, baik, langsung saja saya menjawab. Yang pertama, mengajarkan teknik berpikir kritis. Guru dapat mengajarkan strategi untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis argumen, dan mengevaluasi bukti. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, debat, dan proyek yang diharuskan siswa berpikir secara mendalam. Yang berikut, memberikan tantangan intelektual, memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut siswa untuk berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang berikut, memberikan umpan balik konstruktif. Guru harus memberikan umpan balik yang spesifik, menjelaskan alasan di balik kesalahan, dan memberikan cara untuk memperbaiki pendekatan berpikir. Apakah Saudara Agung puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih Agifes. Oke, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik. Saudara Agnes, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana keterampilan berpikir kritis fisika siswa diajarkan dengan menggunakan penemuan penyelidikan melalui tinjauan empiris dan teoritis. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Saudara Agnes. Pendekatan ini mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi langsung melalui eksperimen dan observasi, yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam fisika. Dalam penemuan penyelidikan empiris, siswa diberikan kesempatan untuk menguji hipotesis melalui percobaan dan pengamatan nyata. Sementara tinjauan teoritis
mengarahkan mereka untuk memahami konsep-konsep fisika secara mendalam dan mengaitkannya dengan teori yang ada. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal rumus atau fakta, tetapi juga mampu menganalisis data, mengevaluasi hasil, dan menyimpulkan temuan berdasarkan bukti yang diperoleh. Apakah Saudara Agnes puas dengan jawaban saya? Puas. Terima kasih. Oke, sama-sama Agnes. Jadi baik, sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.